Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Bunga Anggreni, mahasiswi semester 3 Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam pada Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah di Universitas Islam Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada pertemuan kali ini, sedikit saya akan membahas tentang perkembangan prenatal yang ditugaskan oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Ini dia penjelasannya. Pertumbuhan dan perkembangan masa prenatal. Istilah pertumbuhan dan perkembangan memiliki arti yang berbeda. Pertumbuhan diartikan dengan growth yang berorientasi pada aspek fisik seperti berat badan, pertumbuhan badan, bentuk tubuh, dan lain-lain. Sementara perkembangan diterjemahkan dari istilah developmental, yakni perkembangan yang orientasinya pada faktor mental, kejiwaan, dan psikologi. Walaupun keduanya memiliki istilah yang berbeda, tetapi memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Sebagai contohnya, ketidakterpisahan dari keduanya adalah ketika bertambahnya umur seseorang, maka akan mempengaruhi sikap psikologi yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, pertumbuhan dan perkembangan selalu bersama dalam konteks kehidupan manusia. Berikut ada tahapan perkembangan prenatal. Bagian A sudah dijelaskan. Bagian A itu ada tentang fase germinal. Fase germinal adalah fase perkembangan prenatal yang terjadi 2 minggu pertama setelah proses pembuahan. Hal ini termasuk pembentukan telur yang telah dibuahi yang disebut dengan zigot, pembelahan sel, dan melekatnya zigot pada dinding uterus. Bagian B itu menjelaskan tentang fase embrio, yaitu bagian dari perkembangan sebelum kelahiran yang terjadi dari 2 sampai 8 minggu sejak masa pembuahan. Selama masa embrio, kecepatan dalam proses pembedaan sel semakin intensif. Sistem pendukung pada sel mulai terbentuk dan organ tubuh mulai terlihat. Fase ini dimulai ketika blasitosis mulai melekat pada dinding uterus. Kumpulan sel ini kemudian dapat disebut sebagai embrio dan 3 lapisan pada sel. Bagian C menjelaskan tentang fase janin. Merupakan fase perkembangan sebelum kelahiran yang dimulai 2 bulan setelah proses pembuahan dan umumnya berlangsung selama 7 bulan. Pertumbuhan dan perkembangan semakin menunjukkan proses yang luar biasa. Perkembangan otak adalah salah satu yang paling menakjubkan dalam perkembangan prenatal. Slide setelah ini menjelaskan tentang pentingnya periode prenatal bagi perkembangan. Nah, bagian ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada dari sifat bawaan, yakni yang menentukan sifat bawaan ialah apa yang diperoleh dari kedua orang tua dan dari nenek pihak ibu maupun pihak ayah. Sifat bawaan ditentukan satu kali untuk seluruh kehidupan seseorang pada saat kehamilan. Yang kedua, yaitu ada jenis kelamin. Penentuan seks atau jenis kelamin, individu merupakan unsur penting kedua yang terjadi pada saat pembuahan. Yang ketiga itu jumlah anak. Peristiwa penting ketiga pada saat kehamilan adalah menentukan jumlah anak yang akan lahir. Meskipun pada umumnya, pada peristiwa kelahiran hanya 1 anak yang dilahirkan, tetapi sering juga terjadi kelahiran kembar. Dan yang keempat, yang terakhir itu menjelaskan tentang posisi urutan anak. Hal penting yang keempat pada saat kehamilan adalah penentuan posisi urutan anak yang terbentuk di antara saudara-saudaranya. Meskipun hal ini berubah dalam 1 tahun atau 2 tahun setelah lahir. Posisi urutan anak tetap sama sejak masa kehamilan.
Kemudian itu menjelaskan tentang intelektual masa prenatal. Dalam memahami sisi intelektualitas pada masa prenatal, terlebih dahulu mengetahui dan memahami apa yang disebut dengan hereditas. Kekuatan yang diturunkan dari generasi tua ke generasi selanjutnya melalui sel-sel benih, bukan sel-sel somatis atau sel-sel badan, yang disebut dengan hereditas. Slide terakhir ini menjelaskan tentang emosi masa prenatal. Pendidikan anak dimulai pada saat sepasang suami istri berhubungan seksual. Di saat itulah sel-sel yang dikeluarkan dan disatukan adalah sel-sel yang terkondisikan. Kematangan pribadi, kebahagiaan yang dirasakan oleh kedua sepasang suami istri, serta kondisi lain sangat menentukan bagaimana sel-sel itu menjadi manusia nantinya. That's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.